Coba deh kalian bayangin, kalian ada di dalam kereta dan kereta yang kalian naiki ini tiba-tiba mati di tengah terowongan yang panjang. Lalu perlahan-lahan orang-orang di sekitar kalian tuh lemas dan tiba-tiba meninggal. Kenapa? Karena secara tidak sengaja mereka ini menghirup karbon monoksida. Kalau kalian ada di posisi ini, apa yang akan kalian lakukan? Oke, langsung aja kita mulai videonya. Mari kita mulai. Eits, sebelum itu seperti biasa video ini bertujuan untuk mengedukasi bukan menginspirasi. Jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian. Langsung aja, mari kita mulai. Yang pertama kita akan membahas kecelakaan kereta api di Meksiko. Pada 22 Januari 1915, kecelakaan kereta api yang terjadi di Guadalajara, Meksiko menyebabkan kematian lebih dari 600 orang. Bencana itu terjadi karena rem yang blong saat kereta berjalan menuruni turunan yang curam. Insiden ini terjadi di saat revolusi Meksiko tengah mencapai puncaknya. Jadi kereta ini mengangkut penumpang dari Colima ke Guadalajara di pantai Pasifik dan terdiri dari 20 gerbong yang dikhususkan bagi keluarga pasukan Presiden Meksiko, Venustiano Carranza. Kereta itu penuh sesak dengan jumlah penumpang yang diyakini mencapai 900 orang. Oh, banyak banget. Disebutkan bahwa kereta ini membawa penumpang yang jauh lebih banyak daripada kapasitasnya dan banyak di antara mereka yang berpegangan di atap, bahkan ada yang berada di bawah kereta. Sebenernya gue gak kebayang di bawah kereta gimana ya. Nah, di satu titik antara Colima dan Guadalajara, Mercedes kehilangan kontrol kereta karena rem yang blong. Saat kereta semakin cepat melaju di turunan yang curam, beberapa orang terlempar jatuh saat kereta melewati tikungan. Pada akhirnya kereta itu tergelincir dari rel dan masuk ke sebuah ngarai di dekat Guadalajara, menyebabkan kematian lebih dari 600 penumpangnya. Banyak yang terlempar saat kereta berbelok dan sekitar 300 orang selamat dari kecelakaan itu. Tragedi ini meninggalkan dampak yang mendalam pada masyarakat, termasuk diantaranya para prajurit Carranza. Beberapa prajurit yang keluarganya menjadi korban dalam kecelakaan tersebut dilaporkan melakukan bunuh diri, sementara yang lain bersumpah akan membalaskan dendam meskipun awak kereta yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut juga meninggal. Tragedi ini masih tercatat sebagai kecelakaan kereta api terburuk yang pernah terjadi di Amerika Utara. Selanjutnya masuk ke kecelakaan kereta di Rusia. Yang berikutnya ini adalah bencana terburuk dalam sejarah kereta api Rusia dan Soviet. Pada Juni 1989, kecelakaan kereta api dekat Ufa, Uni Soviet mengakibatkan 575 korban tewas. Kecelakaan ini disebabkan oleh kelalaian dalam konstruksi pipa gas di dekat jalur Trans-Siberia yang bocor akibat instalasi yang tidak tepat 4 tahun sebelumnya. Walaupun beberapa hari sebelumnya terjadi penurunan tekanan pipa, tapi ini tuh diabaikan oleh pihak terkait dan mereka malah menaikkan pasokan gas dan laporan bau gas di lembah itu tidak ditanggapi. Ketika dua buah kereta api sedang melintasi jalur ini, percikan api yang muncul menyebabkan ledakan yang setara dengan 10.000 ton TNT, menghancurkan kereta dan mengakibatkan suhu ekstrim serta kebakaran besar. Investigasi selama 5 tahun berakhir dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara bagi 9 pejabat yang bertanggung jawab dan menimbulkan perdebatan tentang keadilan yang diterima korban dan keluarga mereka. Next, kita akan bahas kecelakaan kereta di Italia. Insiden ini terjadi pada periode Perang Dunia Kedua, tepatnya pada 2 Maret 1944. Sebuah kereta berhenti di tengah terowongan Balvano dekat Salerno, Italia. By the way, Balvano ini adalah sebuah kota kecil yang berada di antara dua terowongan panjang di Apennines, dan kereta api bernomor 8017 dilaporkan meninggalkan Salerno menuju daerah pedesaan di selatan kota. Nah, kereta ini adalah kereta api jenis kereta barang yang bertenaga uap. Meskipun ini adalah kereta barang yang tidak seharusnya mengangkut penumpang, banyak tentara dan sipil yang menumpang kereta apapun yang tersedia pada saat itu, terutama karena saat itu dalam kondisi perang. Jadi kereta ini mengangkut sekitar 650 penumpang saat berada di Balvano, yang mana jumlah penumpang ini sudah sangat melebihi kapasitas kereta. Saat kereta barang ini mulai naik mencapai terowongan Galleria delle Ambri, hujan turun begitu lebat dan kereta ini dilaporkan tiba-tiba berhenti. Sebenarnya terdapat dua pendapat yang bertentangan terkait penyebab berhentinya kereta. Pendapat pertama menyebutkan bahwa berhentinya kereta disebabkan karena kereta tidak mampu menarik gerbong barang yang kelebihan muatan. Sementara pendapat yang kedua menyebutkan bahwa kereta berhenti karena menunggu kereta lain yang turun dari arah berlawanan. Namun dari kedua pendapat ini, mereka sama-sama menunjukkan bahwa selama 30 menit lebih, kereta barang tersebut diam tidak berjalan di tengah-tengah terowongan. Meskipun kereta yang berhenti ini sebenarnya tidak membahayakan penumpang, namun yang harus kalian tahu, kereta ini tuh menggunakan material batu bara kualitas rendah sebagai bahan bakar kereta. Dan oleh sebab itu, si batu bara ini menghasilkan karbon monoksida yang berlebihan. FYI, buat yang nggak tahu, karbon monoksida
monoksida ini adalah zat yang tidak berbau namun beracun. Aku sering mendengar kasus-kasus di Korea mereka tuh mencoba bunuh diri dengan racunan gas karbon monoksida ini. Nah, lanjut lagi, akibat kelebihan karbon monoksida, sekitar 520 orang penumpang kereta mengalami sesak napas dan meninggal dunia saat duduk di dalam kereta. Orang-orang yang berada di beberapa gerbong terakhir selamat karena mereka telah melarikan diri sebelum gas beracun mencapai ke gerbong mereka. Kecelakaan ini terjadi di tengah-tengah Perang Dunia II sehingga tidak ada rincian lengkap karena pemerintah yang lagi perang intens ini menutup-tutupi cerita tersebut hingga nyaris tidak dilaporkan pada saat itu. Nah, itu dia mengenai part 2 soal kasus kecelakaan kereta paling mengerikan di seluruh dunia. Dan seperti yang udah aku jelasin, tragedi ini terjadi di 19-an, which is jauh sekali dari saat kita sudah lahir. Sebelumnya Anda juga udah bikin video mengenai kecelakaan transportasi, baik itu pesawat ataupun kereta. Kalian bisa cek-cek langsung di channel 9. Dan gimana pendapat kalian soal video ini? Share juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian ada ide untuk next video, bisa banget DM aku di IG aku @nadiarahmatin. Thank you udah nonton video ini. Suara aku udah habis. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.